Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin inggihipun pengasuh Asrama Sunan Kalijogo Mogi Haji Ahmad Ciptu Yahya, Kepala SMK beserta staf yang terhormat. Tak dibalik mas nopo sahabat nopo pak di sini ini. Sahabat Mahmudi Fukumoto dan para undangan saking Bapak Guru dari Sunan Gunung Jati, dari Ibnu baik Ranting Kaliwungu PAD Kecamatan Mulon, lek wonten mungkin dari cabang Tulungagung, seluruh santri hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, siang hari ini kita mendapat kehormatan seorang kader Tulungagung yang mampu melanglang buana sampai di negeri Sakura ini, dan bisa eksis di negeri Sakura. Kemudian hasil dari eksis di sana kadang juga ditularkan di Tulungagung kembali, dan mungkin lebih jauh di Indonesia. Mudah-mudahan beliau siang hari ini hadir di tengah-tengah kita ini juga menjadi support yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Atas nama pengasuh dan keluarga besar BPHM Asrama Sunan Kalijogo menyampaikan selamat datang sahabat Mahmudi. Karena Mahmudi ini apa Fukumoto ya, dan berarti Mahmudi ini mana di sini. Mahmudi Fukumoto Al-Hajj. Dan inilah suasana terliki masih seperti ini. Khusus untuk Asrama Sunan Kalijogo ini memang masih 2 tahun, 3 tahun berjalan. Mudah-mudahan bersama kehadiran panjenengan di sini itu merekatkan hubungan batiniah, walaupun secara fisik panjenengan di negeri Sakura mangke, tapi terngiang di pikiran panjenengan punya saudara di Kabupaten Tulungagung, di luar Mas Maijir, Pak Mualim, di luar Mas Agus nih, yaitu sudah teman-teman. Oleh karenanya kalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya suasana di Pondok Munut memang alhamdulillah pasca pendiri muassis Mbah Yai Ali Kapundhut Sedo, tapi alhamdulillah biaunillah dan berkah beliau pesantren menika terus secara kuantitas, mudah-mudahan juga secara kualitas terus bertambah, terus berkembang. Termasuk yang paling baru itu yang lembaga formal adalah pendidikan anak usia dini, tempatnya di sekitar lapangan Pema ingkang pondok menika. Terus yang agak baru lagi di SMK Islam Sunan Kalijogo ini. Dan memang di saat suasana menghadapi berbagai rintangan tadi malam di Tenggur, pas Tenggur niku enten launching NU Nusantara Mat, artinya punya pasar swalayan tapi milik NU yang sahamnya dikembangkan oleh warga Kecamatan Rejotangan. Saham itu hanya per lembar senilai Rp110.000, yang beli 4.960 orang. Jadi betul-betul koperasi ngoten. Nah, pada saat pertemuan itu tokoh-tokoh hadir termasuk Ketua PWNU Jawa Timur memberikan gambaran bahwa persaingan di dunia usaha sekarang begitu apa istilahnya, begitu keras. Namun bersamaan dengan itu peraturan daerah Pak Bupati sendiri yang jauh bahwa untuk swalayan yang berjaringan sifatnya jaringan nasional itu nanti maksimal di Kabupaten Tulungagung itu maksimal itu hanya 60 maksimal berdasarkan nanti perda yang ada. Tapi saat menikah ada 90, itu 90 mat-mat yang ada, sehingga ada peluang nanti yang 30 ketika izinnya habis itu akan tidak diperpanjang. Nah, inilah maksud kami
Meskipun anak-anak masih muda seperti ini, mudah-mudahan nanti suasana pikiran entrepreneurnya itu terbangun sehingga mereka menjadi anak yang dari sisi dari sisi keilmuan agama juga mantep, Mas Mahmud Fukumoto, tapi dari sisi itu juga besar. Karena Pak Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah tadi malam itu mengatakan bahwa apa hadis nopo-nopo kelingan kula mek ngeten. Islam itu maju dengan dua hal, al-ilmu wal mal. Islam itu bisa maju dengan dua hal, yang satu ilmu pengetahuan, yang kedua juga harta, penguasaan sumber-sumber. Oleh karenanya, mari mungkin kehadiran beliau ini bisa menjadi sumbangsih support kepada anak-anak ke depan. Basic pikiran pun, dasar pikiran mulai awal sudah dibangun untuk bagaimana menciptakan sumber-sumber peluang-peluang usaha ke depan, sehingga anak-anak itu senajan ketoknya sarungan tapi jiwanya adalah jiwa entrepreneurnya juga kuat. Saya kira wonten kemawon gambarannya. Mudah-mudahan ini nanti juga ada pencerahan dari beliau, lebih-lebih di negara yang secara tata nilai katanya Jepang itu bagus, tapi persaingan usaha juga sehat, namun juga secara keilmuan itu juga lumayan berjalan dengan baik. Saya kira ini sekali lagi terima kasih atas kehadiran Sugeng Agung seperti ini. Mudah-mudahan ini bukan akhir tapi awal menjadi sambung panjenengan bersama dengan keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadi ini. Ngaten kemawon ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni seminar dengan tema Remaja Muslim Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang akan diisi oleh Bapak Mahmudi Fukumoto dan akan dimoderatori oleh Bapak Wahyu Haris Malindo. Kepada Bapak Mahmudi Fukumoto dan Bapak Haris Wahyu Malindo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tensinya rotot berdek, padahal dengan saya sudah 2 tahun berjalan, tapi panggilnya Wahyu Haris Malindo. Ya, oke. Mari pertama-tama yang terhormat dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, terkhusus unit Asrama Sunan Kalijogo, yaitu beliau Ahmad Jeptul Yahya Arodat Ali dan beliau Abah Musa Hamdani, dan tak lupa kepada Bapak Mahmudi Fukumoto. Kebetulan beliau adalah diaspora, yaitu warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri dan sukses. Beri aplaus kita semua. Dan tak lupa santri-santri baik dari SMK Islam Sunan Kalijogo maupun dari unit asrama Sunan Gunung Jati. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, ketika saya bilang SMK, jawab bisa, ya pasti bisa. Oke, SMK Pasti bisa. Sambil tangannya mengepal, yang semangat. SMK Pasti bisa. Ada satu lagi, Sunan Kalijaga berani inovasi. Siap? Berani inovasi. SMK Sunan Kalijogo Berani inovasi. Oke, terima kasih. Sebelum menginjak kepada beliau, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada santri-santri semua yang ada di sini, bahwa beliau adalah asli Tulungagung, tepatnya di Desa Rejotangan, di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan. Beliau lulusan terakhirnya di MAN 3 Tulungagung. Terus nih Pak.
Kemudian mulai bekerja di Bali selama 1 tahun. Habis itu beliau nikah dan bekerja di Jepang mulai tahun 2001 sampai sekarang 2017. Kira-kira berapa tahun ini? 19 ya? 16 tahun beliau merantau di Jepang dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat, dan nanti beliau akan menyampaikan berbagai hal terkait cerita di Jepangnya. Di sini beliau bernama asli Mahmudi, kemudian Bapak Mahmudi, kemudian mengambil nama dari marga ataupun nama dari mertuanya Fukumoto, akhirnya menjadi Mahmudi Fukumoto. Ya, habis itu di sana tidak langsung kaya, tidak langsung roh-roh ujuk-ujuk jadi ujuk-ujuk itu tiba-tiba beliau di Jepang langsung menjadi orang kaya dan menjadi tokoh diaspora di Indonesia, tidak. Tetapi perjuangan beliau mulai 2001, mulai dari kuli bangunan, habis itu berkembang, dan beliau berani mengambil satu langkah yang nekat, yaitu menjadi CEO dari, ya itu bahasa Inggris tadi, CEO. Ya. Nanti biar direkrut beliau jadi karyawannya, ya, CEO dari perusahaan konstruktor di sana. Tapi saya dengar beliau juga mengembangkan di beberapa bisnis juga. Itu nanti sedikit profil beliau ini nanti akan dilanjutkan langsung oleh beliau, Bapak Mahmudi Fukumoto. Monggo Bapak. Mungkin bisa berdiri juga. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ingkang kawula hormati Bapak Romo Yai dan ingkang kawula hormati kepala madrasah mriki lan para yai-yai pengajar dan ibu nyai pengajarnya, lan ingkang kawula hormati para tamu undangan, lan kepada adik-adik saya yang saya cintai dan dirahmatin Allah dan insya Allah disayang saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau iri kali baca ini, kok senengane solawatan. Kalau niku sangat solawat, suatu kehormatan buat saya disambut tur diiring kaya niku kaya rasane piye ngoten. Terus ngeten, kula kemutan zaman riyen niku pas belajar ngaji niku. Kiai kula niku ngendikan ngeten. Gusti Allah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, langit dan bumi ini milik siapa? Lalu Kanjeng Nabi menjawab, milikmu ya Allah. Terus ditanya lagi, hai Muhammad, engkau milik siapa? Aku milikmu ya Allah. Ada satu pertanyaan lagi, hai Muhammad, aku milik siapa? Lalu Kanjeng Nabi itu terdiam, bingung mau jawabnya. Lalu
Gusti Allah itu menjawab sendiri, aku milih orang-orang yang mencintai kamu. Itu adalah segitiga cinta yang diramalkan oleh adik-adik BG. Kalau saya ingin nyekel terbang, aku tolong diwarai sholawatan. Yo, dicekel terbangnya. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Nah, iki bahasane lek basa Jawa lek ana alus kabeh yo ora iso. Dadi campur bahasa Indonesia mawon nggih. Jadi ini cerita kisah saya dulu. Kisah saya dulu itu zaman sakmen iki. Ceritane sing penak utawa sing enak dirungokne iki ndak enak. Ceritane miris kabeh. Zaman JSD sekolah ya wis pokoke melok ini. SMP ya ngono. Bahasan SMA itu mlebu ning Madrasah Aliyah Tulungagung filial Tanen pasti ngono Mas. Sekarang menjadi nama keren Man 3 Tulungagung. Dulu filial itu katanya kelas jauh. Yang punya itu dari keluarga besarnya Pak Maijir. Beliaunya ada di sana. Lek sekolah mlebu uang gedung masuk itu daftar harus bayar uang gedung. Wih, yo kudune harus semangat toh. Bayar uang gedung kan duit utang. Setelah masuk utang bayar SPP. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan iso bayar. 4 bulan ora iso bayar, ape njaluk duit masih isin. Kula biyen ngono numpang kene Mas kula, Pak Solikin di Tanen. Weh, tapi harus semangat. Akhirnya saya mendekati tukang kebun di Man itu, namanya Pak Sentul. Sekarang masih ada apa tidak Pak Messi? Masih Pak Sentul. Akhirnya saya mengabdikan diri sekolah itu menjadi tukang sapu, tukang kebun. Pagi nyapu di sekolahan, mulai nyapu siang masuk sekolah, mulai sekolah nangire Pak Mejir ngomong lainnya buruh macul, orang enak ya wis golek dolan. Itu menjadi aktivitas yang indah menurut saya. Cuman waktu itu kalau merasakan mirisnya Gresuro. Cuman saya kok berpikiran segala sesuatu itu butuh proses. Segala sesuatu butuh proses. Nah, terus setelah berproses tamat dengan nilai yang tidak begitu bagus, tapi semangatnya bagus.
Saya yakin saya sudah merasakan istilahnya urip gak penak ini menjadi pengalaman, dan saya sangat berkat pengalaman. Akhirnya saya ingin mencoba bagaimana caranya menjadi urip penak. Merantau ke sana kemari, merantau ke berhasil. Pernah ke Malaysia juga pernah menjadi ke Malaysia menjadi tenaga ilegal. Tapi adik-adik saya rasa nggak perlu melalui proses itu, karena proses sekarang itu saya rasa sudah terlewati. Sekarang apalagi sudah di sini masuk SMK itu nanti itu kan sebenarnya sudah menjadi tenaga ahli awal, nanti kalau mau dilanjutkan lagi menjadi D3 itu. Nah setelah itu saya ke Bali ngikut Bu Dewiji, ngikut Mbak Yanti sama Bu Dewiji, dan mohon maaf sekali saya hari ini terlambat. Rencana saya jam 10 nyampe sini, tapi begitu berangkat mau jalan jam 9:20 itu saya ditelepon Bu Dewiji meninggal dunia di rumah sakit ini. Jadi saya mohon keikhlasan saking kiai kali sedulur-seduluran untuk mendoakan Bu Dewiji, semoga husnul khotimah. Nah, jadi saya mampir ke sana sebentar. Setelah itu saya bilang saya sudah janji itu nanti kalau saya tidak tepatin di sini saya tagih kok sak mimbar ini nang akhirat engko wah amal kowe mesti lek. Lah kula niku amal saya itu sholat itu saya juga diterima atau tidak saya juga nggak ngerti, tapi berusaha seikhlas mungkin. Engko iku iso tak nggih modal ngadep Gusti Allah ora, lek ora iso aku ape ngandel karo kanca-kanca iki. Kanca-kanca iki itu kan wis pasti angkat pengiring Rasulullah langsung iki buat terbang ini. Nah, setelah itu saya kesini, ya ternyata Mahmud Fukumoto iki wong iki tur elek iki. Biasa adanya seperti ini. Kemarin saya juga diundang oleh Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi sama Telkomsel mengadakan acara seminar wirausaha di Tulungagung. Saya diundang dari sana, langsung ke sini ya. Saya sudah janji sama Pak Agus, nanti kalau saya ke Tulungagung, saya insya Allah berbagi apa yang saya bisa. Jadi dengan event itu, ya alhamdulillah terbantu, terfasilitasi oleh Telkomsel dan Kementerian UMKM, saya ada di sini. Nah, kalau sekarang posisi saya itu ya itu sebenarnya ngomong itu dirut utama di suatu perusahaan di Jepang namanya Kehi. Itu saya dirikan perusahaan itu 2007, bidangnya konstruksi. Sekarang itu lumayan alhamdulillah membidangi banyak hal ya, termasuk para pejabat yang ke Jepang itu kami yang melayani. Jadi kami mengungsikan diri itu sebagai pelayan, termasuk anggota DPR RI, DPD RI, Pemda ke Jepang itu kalau ada acara event kenegaraan dan event training itu kita bisa melayani itu. Karena alhamdulillah kekurangan saya ini saya jadikan alat untuk mencari orang yang bisa menutupi kekurangan saya. Jadi karena jaringan itu memang harus orang-orang Jepang yang punya kapasitas jaringan ke pemerintahan, kami masuk ke situ dan alhamdulillah mau menjadi anak buah saya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada proyek-proyek itu saya sampaikan ini ada pekerjaan seperti ini bisa apa tidak. Itu kan jaringan ke DPR Jepang, termasuk pemerintah itu. Nah kalau dia bilang bisa, yaudah kita kerjain. Kalau dia bilang tidak bisa, ya wis orang saya paksakan gitu. Itu sampai saat ini. Bahkan Wapres, Wakil Presiden, Sekretariat Wakil Presiden itu kalau ke Jepang itu
Wapres, Pak Wapres kalau bawa pesawat pribadi segala macam itu kalau ke Jepang sampai detik ini alhamdulillah masih memakai jasa kami. Itu ya itu kayak gitu. Alhamdulillah, mohon doanya supaya tetap bisa istiqomah dan benar. Nah, iku kok iso kaya ngono ki piye carane? Lah lek tekok nang aku ki yo ora ngerti. Piye carane tapi saya eleng-eleng. Ternyata kalau dibilang saya gawe dukun-dukunan itu bukan dukun. Bak deh. Dukun sing paling mujarab iku wong tuwa, tungane wong tuwa. Budal mondok njaluk wong tuwa dipidohi sama dadi pinter belajarin kan iso. Saya itu dulu kalau diperintah sama orang tua itu ya gampang nggih mau terserah mungkin bantah. Tapi engko lek njaluk apane dikono-kono ana yo iso sampeyan dimane Pak pasti ada jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi waktu berusaha dagang, saya pernah belajar itu teringat dengan sabdane Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi itu diakui seluruh dunia bahwa beliau itu orang yang paling amanah, jujur, tur pinter. Dia bilang itu bahasa Indonesia, bahasa Arab ya cuma bersabda. Tapi mau bersabda di Indonesia bahasa Arab, bahasa Jawa bersabda. Kira-kira yang saya pahami seperti ini. Ada 10 pintu rezeki. Pertama, ngawulo atau menjadi karyawan, menjadi profesional atau pegawai negeri masih menjadi pegawai negeri. Yang kedua itu dagang. Yang ketiga bisnis, yang keempat wirausaha. Pokoknya intinya sing songo ki dodolan. Baik itu menjadi petani itu kan juga bisnis, agrobisnis bahasa kerennya. Jadi bertani dengan sistem yang lebih modern. Terus kalau konco-konco itu adik-adik ini kalau mau ini kan sekolah kejuruan. Itu artinya apa? Berarti kan nanti keluarnya membuka usaha. Usahanya ya kalau otomotif ya buka bengkel. Kalau buka bengkel secara teori kudune mesti paham. Penjualan motor itu di dunia itu di Asia itu ya Asia Tenggara. Indonesia pasar yang paling besar. Indonesia yang pasar yang paling besar. Cuman kadang-kadang teman-teman UKM ya itu dikatakan UKM itu masih sangat terlalu tradisional. Kalau bisa apalagi konco-konco ini sudah mulai dari sekolah disiapkan, apalagi nanti kedepannya mau ada ini ya, jurusan IT-nya itu kan. Nah itu dikombinasi IKJ menciptakan sistem, bisa menciptakan sistem memfasilitasi teman-temannya praktek. Dan itu sangat jarang sekali dimiliki oleh teman-teman UKM di sini. Kalau kita ingin masyarakat ekonomi Asia menembus pasar Asia itu kita harus persiapkan dari sekarang. Kalau misalkan yang sudah atas misalnya saya sepuh-sepuh itu ya wis dumane. Saya muda-muda harus bersama semangat dari sekarang. Karena reformasi sekarang Indonesia itu mengenai database itu bisa dikatakan negara yang paling miskin database. Maksudnya database itu di Tulungagung itu sing dodolan bayam enek wong piro, sing duwe bengkel enek wong piro, alamate ngendi, jenenge sapa, kontak persene, nomor teleponnya piro. Itu Indonesia paling miskin. Jadi kalau misalkan kita mau datang ke Pemda menanyakan itu memang agak susah karena belum terdata dengan baik. Salah satu usaha saya perusahaan cleaning itu kita
kita mempunyai produk IT ya, itu ya produk Jepang, itu database. Kita bahkan sampai kemarin saya ke Malaysia itu negara Bank Rakyat Malaysia itu mau memakai jasa kita itu, produk kita. Cuma saya lihat di Malaysia itu pasarnya kecil sekali, tidak menarik. Pasar yang paling menarik itu di Asia Tenggara itu nomor 1 Indonesia. Itu Indonesia itu perlu kita tepuin tangan dulu. Negara-negara maju itu melihat Asia itu, terutama Indonesia itu ibarat melihat cewek itu cantik sekali. Itu tenanan. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Sekarang yang perlu disiapkan adalah SDM-nya. Adik-adik ini harus tugasnya di sini ya satu, belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Karena dalam hidup itu secara teori gampang, setiap hari disampaikan oleh para kiai. Niatnya itu api. Kunci yang itu harus diyakini, niat baik, hasilnya pasti baik. Niat baik, hasilnya pasti baik. Sekali lagi ya, niat baik, hasilnya mesti api. Apa yang melakukan sesuatu, ya sholat itu usul lima tuh kadang-kadang ya usul lima tuh pikirannya HP kemana di gue nih WA orang kan coba wis pokoknya lek sholat itu kan waktu paling buat atau paling suwi 10 menit itu wis sholat itu panjang aja ya. Yang ngomong itu sampai apa sholat ya ngomongnya. Nah, padahal waktu ya 5 menit lah sedangkan waktu itu tapi untuk sentenanan. Ini bukan saya menyampaikan. Ini kata-kata ini untuk saya, maksudnya kita saling mengingatkan. Jadi itu maksudnya niat baik, hasilnya pasti baik. Setelah itu, yo ikhtiaro, ojo sholat, mari sholat dungo, ya Allah berdalam uang, ya Allah berdalam, mari uji kanan, kan sombong, ngecek nih, ngenek Gusti Allah itu, nggak oleh. Yo mari ngono ikhtiar, yo saiki waktu pelajar, ikan sekarang menjadi pelajar. Pelajar itu proses untuk menjadi sukses. Belajarnya habis itu, ya Allah bila kamu pintaran nanti supaya proses ini menjadi orang yang sukses. Belajar itu butuh tenanan. Usaha secara pasti ikhtiari secara maksimal. Mari ngono tawakal. Ojo ya kuwi mari ngono tawakal ya proses yang penting ini harus dijalani dulu. Karena tawakal. Wis mari ngono manut karo Gusti Allah. Urip itu dumeh nglakoni. Kula rasa-rasane ngoten niku mangke. Ya wis engko lek kokian mulah, kokian njaluk, kokian anu ya Gusti Allah apa yang kayak kan kudune wis diukur karo kemampuannya kita. Saya niki cerita tenan. Jadi pas Wapres menjak 2014 itu dari proyek-proyek pemerintah niku di bidding di bidding itu apa ya? Bukan di jadi kita mengajukan proposal diadu dengan beberapa perusahaan yang maju di bidding itu apa ya? Bukan dilelang gitu. Dilelang. Waktu ke sekretariat ke Wapres itu mau ke Jepang. Mau ke Jepang sampaikan. Dilelang siapa yang bisa menghandle. Padahal dulu sudah ada perusahaan-perusahaan itu perusahaan besar di Jepang itu juga menghandle. Cuman ini aturan baru harus dilelang lagi. Saya dikabarin karena kanca-kanca KBRI kebetulan